Saya ingin statement begini, Bung Dian, ya kan. Mau lewat partai politik, mau lewat perseorangan itu sah, absah, dan legitimate. Silakan aja, mau pakai yang mana. Kita ini sudah berkedaulatan rakyat, kita sudah mantapkan bahwa kita ini demokrasi konstitusional, pasal 1 ayat 2, maka tidak boleh ada yang menghalangi siapapun untuk jadi apapun. Mau lewat partai, mau lewat perseorangan, silakan. Yang kedua, karena memang seperti itu, maka ke depan tidak perlu lagi juga memperhadapkan antara jalur partai sama jalur perseorangan. Tidak perlu lagi ada tadi istilah karena partai negatif lalu perseorangan positif. Semuanya punya positif, semuanya punya negatif, ya. Silakan aja. Kalau mau pakai partai ya silakan pakai partai, kalau mau perseorangan perseorangan. Yang penting kita jujur saja gitu. Tidak usah terlalu banyak membuat narasi gitu ya, ingin apa ya. Yang penting saya ingin mimpin daerah itu, saya ingin majukan daerah itu, sudah. Gitu. Nah, untuk memajukan itu maka ini tawaran saya. Nah, gitu. Nggak usah bilang apa ya, terlalu banyak cerita gitu ya, Bung Dian itu. Nah, lalu soal usulan Bung Dian tadi, menurut saya itu salah satu alternatif ya. Kita memperketat calon perseorangan itu bukan karena ingin menghalangi, ingin membatasi hak konstitusi, bukan, karena kita berpikir waktu itu lebih mementingkan governabilitas. Bisa jadi ketika perseorangan itu terpilih, sementara dukungannya itu nggak kuat, nanti dalam memimpin mereka terganggu. Walaupun saya percaya tesisnya dosen pemerintahan ya, apa itu namanya, lupa saya, Bintan Saragih, ya kan. Bintan Saragih itu pernah bilang dalam buku kecilnya itu begini, tidak peduli yang menang pemilu itu minoritas atau tidak dapat dukungan dari parlemen atau termasuk calon perseorangan, yang penting programnya bagus, agendanya bagus, ya pasti akan didukung oleh parlemen. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya selalu saja ada kesulitan karena yang bersangkutan itu tidak punya dukungan di parlemen, walaupun mereka punya dukungan dari pemilih, ya. Terbukti apa? Terbukti banyak calon perseorangan itu yang ketika maju lagi meminta agar partai yang mengusulkan atau melalui partai. Misalnya kasus di Bontang, kasus di Tanjung Balai, kasus di Banjarbaru, ya. Walaupun Banjarbaru meninggal, ya, calon perseorangan yang pindah ke partai itu. Nah, kalau ke depan mau kita permudah lagi dengan memunculkan usulan dari kelompok tertentu, tapi bukan berbasis sara, nggak jadi soal. Kalau menurut saya sih ya, yang penting dia memang punya dukungan, termasuk dengan partai. Saya ke depan juga termasuk yang sudah bicara agar desain pemilu kada ke depan itu meniadakan ambang batas. Karena formula kita kan pemilihannya pluralitas gitu, tidak perlulah. Saya setuju itu, Bung Dian, soal itu. Lalu yang berikutnya, menurut saya ya ke depan memang kita harus pikirkan bagaimana desain pemilu kada yang lebih baik. Selain saya mengusulkan itu, saya juga ingin ke depan itu nanti di dalam pembahasan undang-undang pemilu yang akan menyatukan dengan undang-undang pemilu kada, ya kita harus berpikir agar partai itu makin besar subsidinya dari negara, lalu belanja kampanye dibatasi, lalu persetujuan pencalonan itu bisa desentralitatif, tidak harus ke pusat, karena itu termasuk memunculkan biaya tinggi. Lalu kita ingin juga ke depan partai itu berfungsi sebenar-benarnya partai, dia merekrut, dia mengkader, meseleksi, lalu
menyuguhkan kadernya, menawarkan kepada publik untuk menjadi pemimpin di daerah maupun di nasional, tidak fokus kepada kalah dan menang, tapi fokus kepada misinya. Nah, toh publik juga akan menilai konsistensi dan komitmen kita. Karena bagi saya, apapun partai itu adalah alat kita untuk melakukan konsolidasi demokrasi. Partai adalah pilar dari demokrasi dan tulang punggung demokrasi. Dia media kita untuk melakukan transformasi. Saya kira itu Bung Dian, saya kembalikan ke Bung Dian. Oke, ini kalau mendengar keterangan Bang Zul itu kan ini sangat progresif sekali itu kan. Iya. Karena saya nggak mau kalah sama Salim Manik tadi tuh.